It's okay. Hey Rek, Sabtu ceria bersama Aneh aja yang bakal bawain alur cerita film untuk kalian. Judulnya Everly, yang rilis tahun 2014. Sekilas film ini menceritakan seorang wanita yang dimanfaatkan sebagai budak memuas hasrat para mafia Jepang. Karena sudah tak tahan atas perlakuan mafia itu, wanita ini sudah mencapai puncak kebrutalannya dengan membantai semua orang yang berkaitan dengan jajaran mafia itu. Tanpa basa-basi, Aneh akan mulai ceritanya. Adegan kamera dari atas memperlihatkan ruangan kamar mandi dengan wanita yang masuk di sana tanpa mengenakan sehelai pun busana. Ia kelihatan gemetar, menahan rasa sakit akibat kekerasan yang baru saja menimpanya. Dalam kesedihannya, ia mengambil sebuah pistol dan handphone yang disembunyikan di tempat water flash. Ia menelpon salah satu rekan detektifnya dan mengatakan bahwa, "Hey, mereka udah tahu rahasia kita loh." Sayangnya itu hanya pesan suara karena detektifnya tidak mengangkat teleponnya. Beberapa kali ia mencoba menelpon dan menelpon lagi, namun tetap tak kunjung dapat jawaban. Sementara dari luar seorang pria menggedor-gedor pintu, menyuruhnya agar segera keluar dari kamar mandi. Wanita itu yang frustasi dan menyerah, lantas ingin segera mengakhiri hidupnya dengan pistol di tangannya, namun ternyata... Ternyata dia bukanlah bunuh diri, melainkan menembak beberapa pria yang berada di ruangan tersebut. Sampai akhirnya ia tertembak di bagian perut oleh seorang pria yang sudah tertembak sebelumnya. Saat ia kehabisan peluru, beruntungnya pria itu sudah KO sebelum sempat menembaknya. Wanita yang ternyata bernama Everly, sesuai judul film ini, kembali ke kamar mandi untuk memeriksa lukanya. Ia terus berusaha untuk menghubungi sang detektif yang sampai saat ini belum ada kabar. Hingga tak lama kemudian, beberapa ponsel orang-orang tadi berdering bersamaan dengan sangat keras dan berisik. Suara deringnya membuatnya ketakutan karena berasal dari komplotan orang-orang itu. Everly kemudian mengambil HP salah seorang yang tumbang di sofa dan mengangkat panggilan itu. Telepon itu berasal dari orang misterius bernama Taiko, seorang bos Yakuza yang merasa kecewa pada Everly yang telah berkhianat dengan menghabisi seluruh anak buahnya. Taiko mengatakan bahwa dia mengirimkan sebuah hadiah Natal untuk Everly di dalam suatu kotak kado di atas meja. Picked it out myself. Your detective friend is just... Betapa terkejutnya Everly karena isi kado tersebut berisi kepala detektif yang ia telepon berkali-kali tadi. Taiko mengancamnya jika ia masih berbuat macam-macam dan mau kabur dari apartemen saat ini ia berada. Lalu Taiko mengatakan akan menghabisi ibu dan anaknya juga sebagai balasan atas perbuatannya. Everly menangis dan memohon agar tidak melibatkan keluarganya. Ia rela dirinya saja yang dikorbankan asalkan ibu dan putrinya selamat. Taiko setuju dan memastikan bahwa Everly akan mati di tangannya. Mengetahui dirinya dalam kejaran Yakuza, Everly ternyata telah mencuri uang dari sekelompok orang yang ia bunuh tadi, dan ia memasukkan uang banyak itu ke dalam sebuah tas untuk diberikan pada ibunya. Everly pun akhirnya menelpon ibunya dan menyuruhnya bertemu di sebuah taman. Ibunya kebingungan dalam telepon dan tak mengerti apa tujuan dari sang anak. Bagaimana tidak, karena Everly itu sudah tidak pulang ke rumah selama 4 tahun dan dengan tiba-tiba saja menyuruhnya bertemu. Padahal ia juga sudah mempunyai seorang anak. Saat ini Everly belum bisa bercerita mengenai keadaannya yang sekarang karena ceritanya yang cukup rumit. Makin bingung kan kalian sebenarnya apa sih yang terjadi sama Everly ini? Lanjut. Setelah itu ia mendengar suara seorang wanita di kamar sebelah berbicara dengan seseorang bahwa Everly saat ini adalah buronan. Siapa saja yang bisa menangkap dan membunuhnya, maka akan diberi sebuah imbalan besar. Oke, waktunya Ani bantu jelasin biar inti gak tambah bingung. Jadi Everly ini adalah seorang wanita penghibur laki-laki hidung belang. Kebetulan yang ia hibur hari ini adalah komplotan mafia besar di Jepang. Bosnya bernama Taiko. Saat ini dia di apartemen bersama kumpulan wanita-wanita bayaran Taiko yang berada di kamarnya masing-masing. Selama 4 tahun sudah melayani Taiko dan tak tahan dengan perbuatan mafia itu padanya, Everly bekerja sama dengan detektif di awal cerita tadi untuk merazia tempat itu dan menangkap komplotan Taiko. Sayangnya rencana Everly tak berjalan mulus karena selain detektif sudah mati duluan, saat ini ia malah diincar semua orang yang ada di apartemen itu.
Beruntungnya Everly mampu menembak wanita itu hingga ia meninggoy. Sayangnya, ternyata tak hanya wanita tadi yang mengincarnya, karena yang lainnya segera berdatangan memburunya. Nice try. Dina? Everly? You're not dead? Kedua wanita itu berdebat mengenai pembagian hadiah jika sudah berhasil membunuh Everly, hingga pertikaian itu membuat mereka saling melepaskan pelatuk pistolnya. Kedua wanita itu sudah tak bernyawa. Everly dan wanita lainnya yang bernama Anna mencoba mengobatinya sebelum terlambat. Namun sayangnya wanita berambut pirang itu sudah tak bisa diselamatkan dan menghembuskan nafas terakhirnya. Anna yang ketakutan melihat teman-temannya mati karena Everly, akhirnya mengancam Everly dengan pistol yang ia bawa. Everly meyakinkannya jika seharusnya mereka harus saling bekerja sama. Everly yakin pasti ada cara untuk mengalahkan Taiko karena ia sudah merencanakannya sejak lama. Akhirnya Anna menurunkan pistolnya dan tak mau berurusan dengan rencana Everly. Ternyata salah seorang pria di sana ada yang masih hidup dan dalam keadaan sekarat. Pria itu berbicara tanpa menyebutkan namanya, lalu meminta tolong kepada Everly untuk mengambilkan air minum karena ia sudah tak bisa bergerak. Pria itu mengatakan bahwa tak ada jalan keluar dari apartemen itu karena akses keluar masuk sudah dijaga ketat oleh anak buah Taiko. Ditambah ternyata sudah ada anggota polisi yang merazia tempat itu. Namun Everly yakin jika polisi itu sudah disuap oleh Taiko karena para polisi itu mengosongkan gedung dan mengeluarkan orang-orang yang tak ada kaitannya dengan Taiko. Everly mempersiapkan percobaan kabur pertamanya dengan menyelinap melalui pintu emergensi. Namun Suppose it would be too much to ask him to join in. Persevere. Wait. Or worse, wait. Don't leave. Everly gagal keluar karena ketahuan polisi korup itu. Pria sekarat itu bilang jalan satu-satunya adalah menunggu dengan menghabisi siapapun yang mencoba mengancam Everly. Perkataan itu ada benarnya menurut Everly karena hampir mustahil untuk keluar dari apartemen yang dijaga polisi dan anak buah Taiko. Ia berpikir jika lebih baik ibunya yang datang ke apartemen itu saja, mengambil uang lalu pergi dari sana. Dengan segera ia menghubungi ibunya agar berpindah haluan untuk menuju ke apartemennya sekarang. Ia memberikan alamat lengkap dan nomor kamarnya. Sebelum ibu dan anaknya datang, Everly akan bersih-bersih dan menyembunyikan mayat-mayat korban yang tergeletak di kamarnya. Ia melakukannya agar ibu dan anaknya tidak shock dengan kegiatan yang ia lakukan sebelumnya. Tidak lama setelah itu, ibunya menelpon dan memberitahu bahwa mereka sudah sampai di lobi apartemen. Everly melihat ibunya di CCTV dan mengatakan lewat telepon bahwa ibunya harus berkunjung ke kamar lain terlebih dahulu agar tak ketahuan bahwa ia adalah ibunya. Beruntungnya tak satupun anak buah Taiko menyadari jika ia adalah ibu Everly. Dan ketika sampai di lantai 7, salah satu penjaga yang mengantarkan ibunya teringat bahwa Everly adalah buronan bernilai tinggi. Lantas ia mengincarnya. Dan akhirnya Everly bertemu ibu dan putrinya setelah 4 tahun berpisah. Everly ingin ibunya membawa uang yang telah ia siapkan dan segera pergi dari tempat itu. Namun ibunya ingin berbicara empat mata dan ingin mendengar kejujuran dari anaknya yang menghilang tiada kabar. Sebelum itu, Everly mencoba mengambil hati anaknya dengan memberikan sebuah boneka pink bear. Anaknya sangat senang mendapatkan hadiah itu. Sang ibu meluapkan emosi dan unek-uneknya selama ini. Ia stres kepikiran karena Everly hilang tanpa kabar begitu saja dan meninggalkan anaknya juga. Melihat ibunya itu membuat Everly jujur dan menceritakan semua kejadian yang menimpanya selama 4 tahun menjadi budak seorang mafia. Everly harus memastikan keselamatan keluarganya tanpa ada hubungannya dengan Taiko. Begitu pula setelah ini, ibunya harus segera membawa uang dan pergi meninggalkan Everly sendiri. Ibunya tak tahu harus berbuat apa untuk menyelamatkan anaknya. I did everything I could. Dungeon where they are raped constantly. There is the devil. What's that? Maisie, do you understand now? That
That's what it brings. You must live without me so you can protect. Ibunya kaget melihat beberapa mayat tergeletak di bak kamar mandi. Beruntungnya Everly meredam teriakannya. Di saat itu juga, tiba-tiba pria yang sekarat tadi akhirnya telah wafat dan menghembuskan nafas terakhirnya. Everly memejamkan mata pria itu dan mendoakan agar ditempatkan di tempat yang terbaik. Hingga ketika merenung, mereka tak sadar jika anaknya tidak berada di sampingnya. Ternyata anaknya keluar kamar karena mendengar ada suara anjing menggonggong. Siapa sangka jika di luar sudah ada anak buah Taiko dengan anjing piaraannya. Everly mengingatkan anaknya agar tidak dekat-dekat dengan orang-orang itu. Hingga... Hey, Bonsai. Kill! Bonsai, no! Ledakan itu membuat orang-orang yang berjaga di bawah bergegas ke atas untuk menghampiri sumbernya. Agar ibu dan anaknya aman, Everly memohon bantuan Anna untuk menyembunyikan mereka, sementara ia akan melawan orang-orang itu. Anna akhirnya setuju karena demi keselamatan anak kecil. Lagi-lagi Everly berhasil menghabisi orang-orang itu dengan mudah, dan ketika ia melihat di monitor CCTV, di bawah terlihat pasukan bantuan dikerahkan untuk menangkap Everly. Keren mama satu ini. Muncul pria paruh-baya misterius bersama seorang di sampingnya yang dianggapnya budak. Ia mengenalkan diri sebagai Pak Sadis. Iya sadis, lihat aja perlakuannya nanti. Ia yang merupakan bawahan dari Taiko mengincar Everly saat ini. Setelah berbusa basi memperkenalkan dirinya, ia melepaskan budaknya untuk menyerang Everly hingga... Serbuk yang ditiupkan Pak Sadis membuat mata Everly panas dan tak sanggup untuk melihat. Pak Sadis mengatakan ia akan memulai sebuah aksi pertunjukan. Ia memerintahkan 4 anak buahnya yang mengenakan topeng mitologi Jepang untuk memasukkan Everly ke sebuah alat jeruji besi mini agar menghalanginya untuk kabur. Pertunjukan itu ternyata adalah sebuah pertunjukan penyiksaan yang akan ia lakukan pada Everly. Ia mengeluarkan beberapa alat kimia sebagai senjatanya untuk perlahan-lahan memberikan rasa sakit. Ternyata Pak Sadis ini sesuai perilakunya karena menggunakan situasi ketakutan musuhnya sebagai alat memuas diri. Ia akan menguji cobakan beberapa alat yang ia bawa pada Everly. Namun sebelum itu terjadi... Ibu Everly pingsan dengan pukulan cepat dari Pak Sadis, hingga akhirnya kejadian tak diinginkan terjadi di depan mata Everly. Pak Sadis meminumkan racun pada Ibu Everly yang sudah tak berdaya. Everly membalaskan dendamnya secara brutal pada Pak Sadis. Ia juga membantu ibunya untuk memuntahkan racun yang sudah ada di perutnya. Namun pasca kematian Pak Sadis, terdapat sebuah telepon dari Taiko yang mengancamnya dengan salam perpisahan bagi ibunya. Taiko mengancam agar Everly ketakutan dan menyerah padanya, karena di gedung tetangga ada beberapa penembak jitu yang sudah siap mengincar mereka. You truly suffer. How's your mother? Kali ini sang ibu benar-benar telah tiada, sehingga membuat perasaan Everly hancur dan bercampur aduk. Melihat Taiko yang masih berada di seberang, membuat kebrutalannya semakin berada di puncak.
Para pasukan khusus Taiko dikerahkan untuk mengecek sisa-sisa serangan itu karena dipastikan Everly masih hidup. Dengan kecerdikannya, Everly mampu secara perlahan menumbuhkan beberapa pasukan khusus yang sedang mencarinya. Namun, sayang Everly tertembak di bagian perut dan akhirnya tertangkap. Lalu akhirnya muncul sosok antagonis utama film ini, seorang pria 50 tahunan yang kita sebut sejak awal tadi, yaitu Taiko. Aura kehadirannya cukup keren, ala-ala mafia Jepang gitu. Lalu Taiko menyuruh anak buahnya untuk membaringkan Everly yang kesakitan di kasur. Taiko mengintimidasi dan mengancam Everly menggunakan katana yang ia bawa. Ia mengatakan bahwa Everly hanya seorang gadis malam buangan yang sudah tak punya apa-apa. Kali ini ia memastikan Everly akan habis di tangannya malam ini. Sayangnya Everly tak gentar dan membalasnya dengan kalimat lantang bahwa ia tak takut dengan mafia itu. Maybe I go across the hall and get your daughter. If I die, Frankly, remove a tattoo than it is to receive. Ketika Taiko membahas tato yang diberikannya pada Everly, ia merasa bahwa Everly sudah tidak layak untuk memakainya di punggungnya. Taiko pun ingin menghapus tato itu, namun bersama dengan itu, Everly berusaha mengayuh pecahan kaca yang berada di depannya, hingga run at me like a cow. If I die by your hand, Taiko masih sempat mengatakan jika ia mati di tangan Everly, maka kehidupan bersama anaknya tak akan pernah aman. Everly memberinya sebuah pisau agar Taiko gunakan untuk mengakhirinya sendiri. Namun akibatnya, akhirnya musuh utama cerita kali ini berhasil dikalahkan. Everly sangat lega hingga ia tumbang dan pingsan. Di lain sisi, Anna yang sedang bersama anak Everly menyuruhnya untuk bersembunyi di lemari. Anna menelpon 911 dan melaporkan keadaan darurat yang terjadi saat ini. Namun sayangnya perbuatan Anna itu diketahui oleh antek-antek Taiko hingga Anna tak bisa terselamatkan. Anak Everly akhirnya keluar dari lemari dan mencari neneknya yang tak ada di sampingnya. Saat dia berjalan di lorong, tiba-tiba budak Pak Sadis mengikutinya dari belakang dengan membawa sebilah pisau. Heran sama nyawa orang ini. Everly bangun dan menyelamatkan anaknya dengan tepat waktu. Anaknya mendekatinya dan memanggilnya dengan sebutan ibu. Everly terharu dan bahagia mendengar anaknya bisa mengakuinya meskipun sudah tak lama bertemu dengannya. Dan adegan film ini pun diakhiri dengan datangnya kepolisian pusat yang masuk ke gedung itu untuk menyelamatkan mereka. Cerita ini bisa dibilang happy ending meskipun Everly harus merelakan nyawa sang ibu. Namun setidaknya dia bisa keluar dari lingkaran setan dan bisa bersama lagi dengan anak semata wayangnya. Banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik dari kehidupan Everly, tentunya menjadi seorang wanita penghibur, mempunyai banyak risiko ke depannya. Tak hanya dari faktor kesehatan, namun juga faktor-faktor circle yang kurang sehat dan baik. Tapi Ani gak mau banyak mengomentari itu, karena Ani belum pernah di posisinya. Amit-amit ya Allah. Yang terpenting adalah tetap kuat, stay positif, dan sayangilah keluarga masing-masing. Ani Boy pamit. Ciao. Woo.